Ini ada cerita menarik. Ketika masa Londo penjajahan Belanda, itu banyak pesantren yang dibakar, ya kan? Banyak kiai yang dibunuh. Tapi ketika mau membakar pesantrennya Mbah As'ad Syamsul Arifin, ketika sudah masuk pondok itu, tekan kono itu gak iso bakar, gak iso membombardir. Nah, tidak bisa membombardir pondoknya Mbah As'ad Syamsul Arifin. Anggere meh ngebom iku merieme iku mesti bungset, cara mercon iku bungset. Wis disumet bluk. Ora iso, akhirnya pondok gak bisa dikebakar, gak jadi kebom. Loh. Teringat Mbah As'ad Syamsul Arifin itu mempunyai 5 wasiat terhadap santrinya Mbah As'ad Syamsul Arifin. Apa itu wasiatnya? Nah, ini adalah untuk santri beliau. Kalau kita mengaku santri beliau, dengarkan, kalau kita mengaku santri beliau, pegang 5 wasiat Mbah As'ad ini. Mbah As'ad itu saksi hidup berdirinya Nahdlatul Ulama, bahkan saksi hidup perjalanan mau dibentuknya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bahkan Mbah As'ad saksi hidup yang diberikan tongkat langsung oleh Nabiullah Khadir alaihi salam, yang menurut Mbah Khalil Mangkalan Madura ini adalah tongkatnya Nabi Musa. Ya. 5. Santri Sukorejo. Nah, yang disebut adalah santri Sukorejo. Kalau kita ngaku santrinya Mbah As'ad, dengarkan 5 wasiat ini. Yang keluar dari NU jangan berharap berkumpul dengan saya di akhirat. 1. Santri Sukorejo, santrinya Mbah As'ad, yang keluar dari NU jangan berharap berkumpul dengan saya Mbah As'ad di akhirat nanti. Kok koyok ngono? Mbah As'ad pelaku, Mbah As'ad saksi hidup dan menyaksikan sendiri betapa hebatnya berkah dan karomah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, santri saya pendiriannya tidak sama dengan saya tidak bertanggung jawab di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, santri saya yang pulang atau berhenti dari pondok, maksudnya pulang dari pondok, harus ikut mengurusi dan memikirkan paling tidak salah satu dari 3 hal. 1. Pendidikan Islam. Yang kedua, dakwah melalui Nahdlatul Ulama, jihad fi sabili Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, harus memikirkan ekonomi masyarakat. Pegang, lakukan salah satu dari 3 ini. 1. Gelem ngopeni pendidikan Islam. Mulang gak kudune sekolahan, mulang gak harus sarjana, mulang tidak harus magister, doktor, profesor, gak harus. Ya, kalian untuk cerita ngene iki ulang kene santri-santrimu, murid-muridmu, doi ben KNU-an iku kuwandel, ora cuma pagar nusanan tok. Ya, pendidikan NU, dakwah Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, harus memikirkan perekonomian masyarakat. Saiki jo tanglet ora? Aku mikirke perekonomian masyarakat piye Kang? Wong ekonomiku wae ora jelas. Ya ora. Piye aku mikirke duit wong aku ora tau duwe duit. Nah, makanya kita harus mikir untuk membangun perekonomian kita sendiri. Setelah kita sukses, setelah kita sudah tidak bergantung dengan masalah ekonomi seperti itu, kita mikirkan perekonomian masyarakat. Salah satu dari 3 ini lakukan. Itu pesannya Mbah As'ad Syamsul Arifin. Beliau menambahkan, biarpun alim, biarpun kaya, tapi tidak ikut salah satu tersebut, saya ingin tahu kesempurnaan hidupnya. Biarpun dia pintar, biarpun dia sugih, tapi tidak mau memikirkan salah satu dari 3 itu,
jal buktekke kehidupane tentrem apa ora. Maksudnya ngono. Tapi biarpun dia bodoh, biarpun dia kere, tapi mau memikirkan salah satu dari tiga: satu, pendidikan Islam; dua, dakwah Nahdlatul Ulama; tiga, memikirkan perekonomian rakyat, maka insya Allah rasakan sendiri kesempurnaan hidupnya. Artinya apa? Buktikan, pasti berkah hidupnya. Nah, buktikan, ini bahasanya itu rasakan sendiri kesempurnaannya. Maksudnya buktek ke diri, insya Allah berkah. Nah, kemudian yang keempat, istiqomah membaca Rattibul Haddad. Jam berapa ini? Jam 11 ya. Dilongkas. Pesan beliau yang keempat adalah mendawamkan istiqomah membaca Rattibul Haddad. Ini ada cerita menarik. Ketika masa Londo penjajahan Belanda, itu banyak pesantren yang dibakar, ya kan? Banyak kiai yang dibunuh. Tapi ketika mau membakar pesantrennya Mbah As'ad Syamsul Arifin, ketika sudah masuk pondok itu, tekan kono itu gak iso bakar, gak iso membombardir. Nah, tidak bisa membombardir pondoknya Mbah As'ad Syamsul Arifin. Anggar meh ngebom iku merieme iku mesti bungset, cara mercon iku bungset. Wis disumet bluk. Ora iso, akhirnya pondok gak bisa dikebakar, gak jadi kebom. Loh, bar iku wong Londo sowan karo Mbah Syamsul Arifin, bapaknya Mbah As'ad. Wonten napa to Kiai? Cara basa Jawane ngono. Anak wong Londo mbah ada apa ya? Ora mudeng aku ora iso basa Londo. Pondok suci ini luar biasa Kiai, tak bom kaya ora mempan. Jawabane Kiai napa? Karena Kiai, santri, keluarga Kiai semua diwajibkan untuk mendawamkan membaca Rattibul Haddad. Alhamdulillah saya punya ijazah musalsal dari guru saya Kiai Haji Nur Halim Gajah. Kalau di Gajah mungkin tepat, Tambirjo. Saya mendapatkan ijazah yang musalsal Rattibul Haddad dari beliau, nyambung sampai pengarang Rattibul Haddad. Nanti kalau teman-teman menghendaki pertemuan besok, insya Allah kita ijazahan umum, ijazah musalsalah Rattibul Haddad. Nah, sepakat ora? Gimana ame ijazahan tapi lali juga motokopi, jadi ora tak gowo. Dawamkan membaca Rattibul Haddad, tapi tetap mendawamkan membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran. Walaupun Rattibul Haddad sendiri di dalamnya juga ada ayat-ayat Al-Quran. Karena Rattibul Haddad, salah satu fungsinya Rattibul Haddad, beberapa fungsinya Rattibul Haddad, menjadi pagar dan terhindar dari kemerosotan. Menjadi pagar kita agar kalau ada orang yang pengen berkehendak buruk dengan kita, atas izin Allah mental. Apa meneh pagar nusa, pagar NU dan bangsa sing gething karo awake dhewe mesti akeh. Jadi kita harus siap. Makanya Mbah Kiai Haji Agus Salim, ketua LDNU, ketika acara JRA Silatnas keempat kemarin, beliau ngendika, kalau kamu sudah siap masuk di NU, kudune siap dibully. Pagar nusa kok siap mlebu pagar nusa, kudune siap dibully. Kita tatak pokoknya lah. Hal-hal semacam itu biasa. Lanjut, as-sabru fi sabili Nahdlatul Ulama, sabar dalam berjuang di dalam Nahdlatul Ulama. Oke. Satu. Yang kedua, untuk menjaga kemerosotan. Kemerosotan apa? Kalau tani, insya Allah taninya ora bakal wurung. Kalau dagang, insya Allah dagangannya gak bakal ambruk. Nak kerja, insya Allah cepet munggah pangkat. Nak sekolah, insya Allah cepet lulus. Tapi ora bakal luwih saka 3 tahun. Masa lulus kelas loro lulus ya, lulusmu kemungkinan malah di DO. Ditokke lulusmu. Ini fungsi Rattibul Haddad, dawamkan
ijazah saya di Jamiah Ruqyah Aswaja dari Gus Alama Alauddin Siddiqi, Mujiz Jamiah Ruqyah Aswaja, disuruh mendawamkan membaca Ratibul Haddad pagi dan sore, tapi aku keset juarang maca Ratibul Haddad. Alhamdulillah esok mau goro-goro bar maca-maca niku mau, ijazah niku mau, esok wis tak praktekno meneh. Muga-muga ora suwe aku kowe dadi wong sing sugih. Amin Allahumma amin. Sugih tenanan maksudnya, ora sugih apa? Sugih murid. Sugih murid iki ya sugih murid tapi ora ndek dhuwit rekoso. Murid teko ngeke ngombe ora ndek dhuwit rekoso tenan iku. Ya, kenapa harus kaya? Ini tak sampaikan mulai masuk ke Bagarunsa. Pesannya Kiai Haji Said Aqil Sirat, Profesor Dr. Abuya Kiai Haji Said Aqil Sirat, Ketua PBNU, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ketika